Perkenalkan, nama saya Yolanda Nababan dari Pendidikan Geografi B Stambuk 2024 dengan NIM 3242131003. Nah, pada kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Pengembangan Media dan Teknologi Digital Pembelajaran Geografi. Nah, buku ini ditulis oleh Sunarti Suli Eraku dan kawan-kawan. Nah, buku ini diterbitkan oleh CV Dunia Penerbit Buku tahun 2025. Jadi, alasan saya memilih buku ini karena buku ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, di mana dengan adanya perkembangan zaman di era digital, pembelajaran geografi itu tidak hanya bergantung pada atlas, media cetak, dan ceramah konvensional, tapi sudah mulai berkembang ke arah media interaktif yang sudah berbasis teknologi digital. Nah, kita masuk pada poin yang paling penting, yaitu ringkasan isi buku. Jadi, secara umum, buku ini membahas urgensi media pembelajaran digital. Nah, bab 2-nya teori dan klasifikasi media pembelajaran. Yang ketiga, yaitu teknologi terbaru seperti AR, VR, AI, GIS, mobile learning. Yang keempat, model pembelajaran digital seperti EDI, TPEC, atau SAMR. Nah, bab kelima membahas mengenai gamifikasi pembelajaran, dan bab keenam membahas mengenai story map dan GIS. Bab 7 membahas mengenai evaluasi efektivitas media, dan bab 8 membahas mengenai etika penggunaan teknologi. Nah, di sini saya akan menjabarkannya per bab. Bab 1 dengan judul Urgensi Media dan Teknologi Digital. Nah, jadi bab ini menjelaskan bahwa media pembelajaran dan teknologi digital kini menjadi kebutuhan utama dalam pendidikan. Nah, bukan lagi hanya sekedar pelengkap saja. Jadi, penulis menekankan bahwa penggunaan teknologi mampu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital saat ini. Nah, selain itu, guru juga dituntut untuk lebih adaptif untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar. Nah, bab 2 dengan judul Teori dan Klasifikasi Media Pembelajaran. Jadi, pada bab ini dibahas landasan teori mengenai media pembelajaran, mulai dari fungsi, manfaat, hingga klasifikasinya. Nah, penulis menjelaskan juga bahwa pemilihan media itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakter materi, serta kebutuhan peserta didik, agar proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Nah, kita masuk pada bab 3, yaitu tren teknologi digital seperti AR, VR, AI, GIS, dan mobile learning. Nah, bab ini mengulas berbagai inovasi teknologi digital yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran geografi. Teknologi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR membantu visualisasi konsep yang abstrak menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Terus juga artificial intelligence atau AI mendukung pembelajaran yang lebih personal. GIS juga memperkuat analisis spasial, sedangkan mobile learning memberi fleksibilitas belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, pada bab 4 kita akan membahas mengenai model desain pembelajaran digital, meliputi EDI, TPEC, dan SAMR. Nah, pada bab ini menjelaskan kerangka pembelajaran digital yang sistematis. Yang pertama ada EDI. EDI ini singkatan dari E sebagai analisis, D sebagai design, D sebagai development, I sebagai implementation, dan A sebagai evaluasi. Nah, EDI ini digunakan untuk merancang pembelajaran tahap demi tahap. Model yang lain yaitu TPEC. Nah, TPEC ini menekankan integrasi teknologi, pedagogi, dan konten. Sedangkan SAMR itu menunjukkan tingkat transformasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, model-model inilah yang nanti membantu guru merancang pembelajaran digital yang lebih efektif. Nah, bab selanjutnya yaitu bab 5 yang membahas mengenai media visual dan audiovisual. Nah, pada bab ini dijelaskan betapa pentingnya media visual seperti gambar, grafik, peta, serta media audiovisual seperti video, animasi dalam pembelajaran geografi. Nah, menurut penulis, penggunaan media ini nantinya mampu meningkatkan pemahaman konsep,
memperjelas materi, dan membuat pembelajaran itu lebih menarik karena melibatkan lebih banyak indera peserta didik. Selanjutnya bab 6 dengan judul Media Interaktif dan Gamifikasi. Nah, bab ini membahas pembelajaran berbasis interaksi digital serta konsep gamifikasi. Nah, unsur seperti poin, badge, leaderboard, dan tantangan belajar digunakan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Nah, penulis menunjukkan bahwa pembelajaran yang dikemas seperti permainan dapat membuat proses pembelajaran itu lebih menyenangkan tanpa mengurangi dari esensi materi. Nah, selanjutnya bab 7 dengan judul teknologi spasial seperti GIS dan story map. Nah, bab ini sangat relevan dengan geografi. Karena apa? Karena membahas langsung penggunaan GIS dan story map sebagai media pembelajaran spasial. Nah, GIS membantu siswa untuk menganalisis data berbasis lokasi secara lebih akurat, sedangkan story map dapat memadukan peta, narasi, dan visualisasi data, sehingga materi geografi itu kini lebih menjadi kontekstual dan mudah dipahami oleh siswa. Bab terakhir yaitu bab 8 yaitu evaluasi efektivitas media digital. Nah, bab ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap media digital yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, penilaian itu tidak hanya dilihat dari kecanggihan teknologi aja, tapi juga seberapa jauh media tersebut bisa membantu mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa, serta memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Baik, kita akan masuk pada bagian penting yaitu mengenai kelebihan, apa sih yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari buku ini. Nah, jadi kelebihan buku itu yang menurut saya yang pertama materinya itu sangat komprehensif. Nah, jadi kenapa saya katakan komprehensif? Karena pembahasannya tidak hanya mengenai dan menjelaskan konsep dasar mengenai media pembelajaran, tetapi buku ini sudah mengembangkan pembahasannya sehingga pada implementasi teknologi digital seperti AI, AR, virtual reality, dan SIG atau GIS hingga mobile learning. Nah, inilah yang membuat buku ini memiliki cakupan materi yang sangat luas serta mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca. Selanjutnya yaitu relevan dengan pendidikan abad ke-21. Nah, buku ini sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21 yang menuntut integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, generasi peserta didik saat ini merupakan generasi digital natif yang sangat dekat dengan perangkat teknologi. Nah, jadi buku ini merupakan gagasan yang ditawarkan penulis sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan transformasi pendidikan modern. Kekuatan yang selanjutnya atau kelebihan yang selanjutnya, buku ini memiliki pendekatan praktis. Nah, dalam buku ini sudah memiliki pendekatan yang aplikatif. Penulis sudah menghadirkan model-model implementasi seperti ED, TPEG, dan SAMR yang dapat menjadi pedoman praktis bagi guru dalam merancang pembelajaran berbasis teknologi. Nah, inilah yang membuat buku ini tidak hanya bersifat konseptual aja, tapi sudah bisa kita terapkan secara langsung dalam dunia pendidikan. Nah, namun yang menjadi kelemahan dari buku ini yaitu yang pertama pendekatannya itu cenderung idealis. Nah, memang buku ini menawarkan berbagai inovasi pembelajaran digital yang tentunya menarik, tapi pendekatan yang disajikan masih idealis. Mengapa? Karena penulis lebih banyak membahas potensi besar teknologi, tapi penulis belum cukup menyoroti realitas pendidikan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti akses internet yang belum merata, keterbatasan perangkat teknologi di sekolah, dan juga kompetensi digital guru yang masih beragam. Nah, kondisi ini menyebabkan implementasi gagasan dalam buku ini belum tentu mudah diterapkan di semua wilayah. Kelemahan yang kedua yaitu contoh implementasinya masih bersifat umum. Nah, buku ini memang sudah menjelaskan konsep teknologi dengan baik, tapi contoh penerapannya itu dalam materi geografi spesifik masih belum banyak dijabarkan secara rinci. Misalnya, penggunaan GIS dalam analisis urbanisasi, story map untuk pembelajaran mitigasi bencana, atau gamifikasi pada materi wilayah atau perwilayahan masih bisa dikembangkan lebih konkret agar pembaca memperoleh gambaran yang lebih operasional. Nah,
kelemahan yang ketiga yaitu terletak pada aspek pedagogis yang masih kurang mendalam. Nah, buku ini juga cenderung lebih fokus pada pembahasan teknologi dibandingkan transformasi pedagogis guru. Padahal, keberhasilan pembelajaran digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan medianya, tapi juga ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas, membangun interaksi belajar, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Nah, pembahasan mengenai perubahan mindset guru sebagai fasilitator pembelajaran masih belum diperdalam dalam buku ini. Baik, sebagai penutup dapat saya simpulkan dari review buku ini, secara keseluruhan buku ini memang sudah sangat layak untuk dibaca oleh mahasiswa pendidikan, guru geografi, maupun praktisi pendidikan. Nah, walaupun masih memiliki beberapa keterbatasan implementatif. Baik, sekian dari hasil review saya terhadap buku dengan judul Pengembangan Media dan Teknologi Digital dalam Pembelajaran Geografi. Saya Yolanda Beban mengucapkan sekian dan terima kasih.